Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 November 2022 dengan judul Melakukan Kehendaknya Menjamin Kesejahteraan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari kita ikuti penjelasannya. Di dalam hukumnya, Allah telah memberitahukan prinsip-prinsip di mana terletak segala kemakmuran sejati, baik secara bangsa maupun secara perorangan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 111. Allah memberkati pekerjaan tangan manusia, supaya mereka dapat mengembalikan kepadanya bagiannya. Ia memberi mereka sinar matahari dan hujan. Ia yang menumbuhkan sayur-sayuran dengan segar. Ia memberi kesehatan dan kesanggupan untuk memperoleh pendapatan. Setiap berkat berasal dari tangannya yang berkelimpahan, dan ia menginginkan pria dan wanita supaya menunjukkan rasa syukur dan terima kasih mereka dengan mengembalikan kepadanya sebagian dalam bentuk persepuluhan dan persembahan-persembahan, dalam persembahan syukur, dalam persembahan sukarela. Mereka harus mengabdikan harta mereka kepada pekerjaannya, supaya kebun anggurnya tidak tinggal hampa dan tandus. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 294. Dengan pengetahuan tentang hukum ilahi dan penurutan pada ajarannya, manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan melanggar hukum itu, mereka menjadi hamba setan. Di satu sisi, mereka bisa mencapai ketinggian moral yang tinggi. Atau di sisi lain, mereka mungkin turun ke kedalaman kejahatan dan keburukan. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 95. Tuhan menguji manusia dengan berbagai cara. Dia menguji beberapa orang dengan memberikan kepada mereka karunia-Nya yang kaya, dan yang lainnya dengan menahan kemurahan-Nya. Dia membuktikan kepada orang kaya untuk melihat apakah mereka akan mencintai Tuhan Sang Pemberi dan juga sesamanya manusia seperti diri mereka sendiri. Ketika manusia menggunakan karunia ini dengan benar, Tuhan senang. Dia kemudian dapat mempercayainya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Disalin dari buku Testimonis jilid 5, halaman 261. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari
Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Allah memberkati pekerjaan tangan manusia supaya mereka dapat mengembalikan kepadanya bagiannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka dan juga KKR dan juga KPA yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa khusus Tuhan untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Begitu banyak masalah tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan untuk lembaga ini dipermalukan oleh orang-orang dunia. Di dalam perizinan dan juga para tukang dan material yang digunakan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat sorga agar mereka dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi rumah sakit dan juga bangunan tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga akan Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen dan juga rektor. Biarlah dengan hikmat yang Tuhan percayakan bagi mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan memandang Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.